Di Paroki Hati Kudus Yesus Jonggol. Pada saat ini kita bersama-sama akan mengikuti bulan Kitab Suci Nasional 2020. Dan pada saat ini saya mengajak Bapak Ibu dan Saudara terkasih di dalam Tuhan untuk bagian yang pertama dari pertemuan-pertemuan ini. Pertemuan ini akan ada 4 pertemuan di dalam BKSN tahun ini. Dan tentunya tidak akan kita bahas satu demi satu, tapi mulai dari satu bagian demi satu bagian. Di dalam 4 bagian itu, kita akan melihat yang pertama adalah dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21 yang nanti akan kita bahas pada saat ini panjang lebar, yaitu mengungkapkan bahwa Allah adalah kasih yang mengasihi manusia dan menyatakan kasihnya melalui Yesus Kristus. Ini pada pertemuan yang pertama. Sedangkan pada pertemuan yang kedua, itu dari Injil Matius bab 25 ayat 31 sampai 46, menyatakan bahwa Yesus adalah anak manusia yang berkuasa atas kerajaan surga. Dan yang ketiga adalah dari Injil Lukas bab 5 ayat 1 sampai 11, mengingatkan bahwa di hadapan Tuhan kita adalah orang yang berdosa tetapi dipercaya oleh Tuhan. Dan pada bagian yang keempat yaitu Kisah Para Rasul bab 2 ayat 37 sampai 47 yang mengingatkan kita sebagai anggota persekutuan orang yang percaya kepada Kristus, yaitu gereja. Nah, di situ nanti setelah pada pertemuan keempat, saya juga akan memberikan sebuah konklusi bagaimana pertemuan dari 1 sampai 4, yaitu hubungannya antara wahyu dan iman. Nah, baik Bapak Ibu, Saudara terkasih dalam Tuhan, di dalam pertemuan yang pertama, seperti yang saya katakan tadi, dalam pertemuan pertama, kita akan membahas tentang Allah adalah kasih. Yohanes 4 ayat 7 sampai 21. Dengan pemahaman ini, kita dapat menolong terutama untuk saudara-saudara kita yang sedang mengalami krisis iman dan identitas sebagai orang Katolik. Nah, marilah kita sekarang persiapkan hati mendengarkan sabda Tuhan. Kita buka dengan doa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Pengasih, puji dan syukur kami haturkan kepadamu karena segala berkat-Mu, terutama karena Engkau telah mengasihi kami. Kami hendak mendengarkan sabda-Mu yang mengajak kami untuk melihat Dikau sebagai kasih. Kami mohon utuslah Roh Kudus-Mu untuk membantu kami memahami sabda-Mu dan berikanlah kami kesanggupan untuk mengasihi Dikau dan sesama di dalam kehidupan kami setiap hari. Demi Kristus Tuhan dan antara kami. Amin. Mari sekarang kita mendengarkan sabda Tuhan diambilkan dari 1 Yohanes bab 4 ayat 7 sampai 21. Saudara-saudaraku yang terkasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tinggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang terkasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah jika kita tidak saling mengasihi. Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa ngaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam anaknya. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam Dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu
Jikalau kita mempunyai keberanian percaya kepada hari penghakiman, karena sama seperti Dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan. Kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah terlebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, "Aku mengasihi Allah," dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya, yang dilihatnya tidak mungkin mengasihi Allah, yang tidak dilihatnya. Dan perintah ini kita terima dari Dia. Barang siapa mengasihi Allah, ia juga mengasihi saudaranya. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Bapak Ibu Saudara terkasih dalam Tuhan, mari kita mengikuti pendalaman-pendalaman dari apa yang telah kita dengarkan dari sabda Tuhan. Di dalam pertemuan ini, Allah adalah kasih. Di dalam pendalaman terbagi menjadi 5 bagian. Akan kita urutkan satu demi satu. Untuk bagian yang pertama di dalam pendalaman ini, yaitu bahwa perikop ini menyatakan bahwa Allah adalah kasih. Pernyataan ini bukan definisi tentang Allah, melainkan deskripsi, ya, bukan definisi, melainkan adalah deskripsi gambaran tentang Allah. Allah tidak hanya mengasihi atau memiliki kasih, tetapi Ia sendiri adalah kasih. Yohanes tidak sekedar menyatakan bahwa Allah mengasihi. Mereka mengasihi bukan salah satu perbuatan dari perbuatan-perbuatan yang dilakukan Allah. Segala aktivitas Allah adalah laku kasih, dan Ia menyatakan diri dalam kasih kepada manusia. Untuk bagian yang kedua, di sini Allah adalah kasih, ya. Allah menghendaki bahwa manusia adalah berbahagia di dalam Dia. Allah menghendaki manusia itu selamat. Dia menghendaki manusia itu berbahagia selama-lamanya. Di sana manusia akan hidup di dalam persekutuan kasih yang sempurna dengan Allah. Tetapi kenyataannya bahwa dosa itu menghalangi manusia untuk bersatu dengan Allah. Dosa membuat kita tidak layak untuk bersatu dengan Allah yang kudus di dalam kehidupan surgawi. Allah adalah kudus, jadi yang tidak kudus tidak akan bisa bersama Allah, itu maksudnya. Terdorong oleh kasih-Nya kepada manusia, Allah mengutus putranya untuk menyelamatkan manusia dari kekuasaan dosa. Di kayu salib, Yesus Kristus, Anak Allah, mempersembahkan dirinya untuk menghapus dosa kita manusia. Setelah dosa dihapus oleh korban Kristus, manusia dipandang layak untuk tinggal di dalam keabadian di surga. Pada bagian yang ketiga, Allah adalah kasih, yaitu bahwa dasar dari ajakan untuk saling mengasihi ini adalah identitas Allah yang diimaninya. Jadi, mengasihi menjadi sebuah identitas. Allah adalah kasih. Kasih sejati lahir dari iman akan Kristus yang diutus oleh Allah Bapa untuk menyelamatkan manusia. Iman itulah yang mendorong orang untuk mengasihi orang lain. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Hanya mereka yang telah mengasihi atau mengalami kasih Allah secara nyata dapat membagikan kasih itu kepada sesamanya. Jadi setelah merasakan kasih Allah, pasti dia bisa membagikan itu kepada sesamanya. Pada bagian yang keempat, kasih Allah akan menjadi sempurna di dalam kita kalau kita mempunyai keberanian untuk percaya pada hari penghakiman. Kasih kita sempurna bila kita percaya pada penghakiman itu. Kalau memang kita sudah merasa dikasih oleh Allah dan telah mengasihi sesama di dalam kehidupan kita, kita tidak takut untuk menghadap pengadilan Allah. Jadi, kasih yang vertikal dan horizontal bisa memberanikan diri kita di dalam pengadilan Allah itu. Kita siap untuk dinilai oleh Allah karena semua yang dilakukannya di dalam dunia dilakukan karena Ia mengasihi Allah. Pertemuan dengan Allah dalam penghakiman itu tidaklah membuat takut, karena pada saat itulah Allah akan menyatakan bahwa Dia adalah orang yang benar di hadapannya. Orang takut menghadapi pengadilan Allah bila ia tidak mengasihi Allah yang berkuasa untuk menjatuhkan hukuman kepadanya. Pada pemahaman pendalaman yang kelima, yaitu bahwa Allah tidak menunggu kita mengasihi dirinya dan baru kemudian Ia mau mengasihi kita. Kasih Allah kepada kita sama sekali bukan balasan atau imbalan atas kasih kita kepadanya, tetapi kasih kita merupakan tanggapan atas kasih Allah yang tak terbatas dan abadi.
secara mudahnya dalam perikop ini yaitu bahwa Allah lebih dahulu mengasihi kita. Allah lebih dahulu mengasihi kita. Tanpa kasih Allah itu, kita tidak bisa mengasihi yang lain. Jadi, pertama-tama Allah adalah mengasihi kita. Bukan karena kita mengasihi Allah lalu Allah menjawab, tapi Allah mengasihi kita baru kita menjawab atas kasih Allah itu. Tanggapan ini hanya mungkin diberikan bila kita mengerti bahwa Allah telah mengasihi kita dengan kasih yang sedemikian besar. Kita mengasihi sama karena Allah sudah lebih dahulu mengasihi kita. Jika orang mengatakan bahwa ia mengasihi Allah tetapi membenci saudaranya, ia berdosa karena tidak mungkin mencintai Allah yang tidak kelihatan tanpa mencintai sesama yang kelihatan. Kalau yang kelihatan aja tidak bisa mencintai, apalagi Allah yang tidak kelihatan. Maksudnya seperti itu. Siapa yang mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Itu 5 pendalaman yang harus kita dalami, Bapak. Pada bagian yang berikutnya ini, kita akan melihat ada 3 pesan. Sebetulnya dari persoalan-persoalan tadi ada 3 pesan. Yang pertama pesannya adalah ada kabar baik untuk manusia. Allah adalah kasih. Allah mengasihi kita dan menghendaki kita berbahagia di surga bersama Dia selamanya. Karena itu, Dia atau Allah mengutus anaknya untuk menghapus dosa kita sehingga kita layak menerima kebahagiaan abadi di surga. Itu yang pertama. Bagian yang kedua tentang identitas. Inilah identitas kita sebagai orang Katolik. Kita peroleh dari Allah yang kita percaya. Dalam arti umum, percaya berarti menerima suatu kebenaran tertentu dan segala sesuatu yang berkaitan dengan kebenaran ini. Karena itu, kita perlu memiliki pemahaman yang benar mengenai Allah yang kita percaya. Cara hidup kita sebagai orang yang dikasihi Allah, kita pun mengasihi sesama. Dalam kasih itu tidak ada hitung-hitung atau kayak bisnis mengenai untung atau mengenai rugi tentang mengasihi seseorang. Kasih itu bukan soal ketaatan atau lidah, kata-kata atau lidah, tetapi soal perbuatan. Orang yang mengasihi sesama menghendaki orang lain yang dikasihinya berbahagia dan ia berani berkorban demi kebahagiaan orang yang dikasihi itu. Ini. Jadi ada 3 pesan-pesan, yaitu pertama-tama Allah telah mengasihi kita. Ini kabar gembira. Yang kedua, identitas kita adalah identitas sebagai orang Katolik adalah diperoleh dari Allah yang telah mengasihi kita supaya kita mengasihi sesama. Lalu yang identitas penerapan yang ketiga yaitu cara hidup kita. Cara hidup kita adalah cara hidup yang saling mengasihi. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Nah, dari situ nanti yang vertikalnya adalah juga kasih Allah Tuhan Allahmu. Kasihilah Tuhan Allahmu, itu. Nah, Bapak, Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, itu adalah pertemuan kita yang pertama. Semoga pertemuan yang pertama ini membawa hal-hal yang baik, membawa hal-hal yang bisa kita syukurin, bahwa kita dicintai Tuhan, kita memiliki identitas karena Allah telah mengasihi kita, dan juga kita bisa bersama dengan orang lain untuk bisa saling mengasihi. Marilah kita berdoa. Allah Bapa yang Maha Pengasih, kami bersyukur atas pertemuan ini. Kami mohon bantulah kami dengan Roh Kudus-Mu agar kami dapat saling mengasihi sesama sebagai wujud kasih kami terhadap-Mu. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Nah, Bapak Ibu, Saudara terkasih di dalam Tuhan, kita sudah masuk di dalam pertemuan pertama dan kita akan tentunya berjumpa kembali pada minggu depan untuk pertemuan yang kedua. Nah, Bapak Ibu, semoga kita semua diberkati oleh Tuhan. Berkah dalam Gusti. Amin.